Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan pembahasan variabel acak, materi variabel acak yang kedua ya. Nah, tadi kita sudah bahas variabel acak yang discrete, sekarang kita ke continue. Nah, bagaimana distribusi peluang continue? Ya, untuk fungsi kepekatan peluang, ya, fungsi kepekatan peluang ini didefinisikan sebagai satu fungsi yang memetakan seluruh nilai dari variabel acak continue ke ruang peluang. Kalau tadi mass probability, kalau di sini density function ya. Probability mass function, probability mass function itu yang tadi, yang discrete, sekarang jadi probability density function. Nah, jadi memetakan nilai-nilai dari variabel acak tadi itu ke ruang peluang. Nah, di sini ada contoh, misalkan dilakukan pengukuran terhadap 10 ekor ikan ya, panjangnya. Nah, jadi ikan pertama 12,5, ikan kedua 11,4. Ini panjangnya. Ikan yang terakhir yang ke-10 16,3. Nah, kemudian pada variabel acak kontinu ini ya, katakanlah misalkan diberikan penjelasan seperti ini. Pada variabel acak kontinu, peluang variabel acak sama dengan x ya. Variabel acak sama dengan x itu adalah 0. Kenapa kok 0? Ya karena ya hasil pengukuran itu kan relatif ya, tergantung dari ketelitian, seperti itu. Tergantung dari ketelitian sehingga hampir tidak mungkin selalu tepat ya. Tidak mungkin tepat ya. Beda dengan sisi dadu tadi itu atau koin tadi itu kan pasti selalu tepat ya. Jadi kalau nggak dua, kalau dadu, kalau nggak satu ya dua, kalau nggak dua tiga, kalau nggak tiga empat, kalau nggak empat lima, kalau nggak lima enam. Tapi kalau pengukuran, nah, susah dibuat tepat itu, maka di sini peluangnya nol ya, dinilai nol. Nah, lain halnya nanti, sehingga nanti arahnya itu nanti akan dibuat sebagai peluangnya itu ditaksir dalam bentuk interval ya. Nilai variabel acaknya itu dia berupa interval untuk bisa ditentukan peluangnya. Nah, pada contoh di ini, peluang ikan yang ditangkap memiliki panjang 13,5, nah itu 0 ya. Meskipun di sini ada, tapi peluangnya dia 0 ya, karena bergantung dari tadi pendekatan tadi itu, tergantung dari ketelitian alat ukurnya, seperti itu. Nah, oke, bagaimana fungsi kekuatan peluang pada variabel acak yang kontinu? Ya, dia menggunakan sebagaimana yang saya katakan tadi ya, dia terdefinisi pada rentang kontinu dari A sampai B ya, dari A sampai B. Jadi ukuran ikannya tadi itu dibuat interval ya, agar dia bisa ditentukan peluangnya. Nah, sehingga fungsi kekuatan peluangnya itu dia pakai integral, konsep integral ya, integral fx dx ya. Fx di sini adalah fungsi kekuatan peluangnya. Nah, kemudian A di sini adalah batas bawah daripada variabel ini, daripada interval ini. B adalah batas atas dari interval AB, seperti itu. Nah, F besar ini adalah ya anti turunan dari fx ini, fungsi kekuatan peluang ini, atau hasil integral dari ini, dari f kecil x ini ya. Sehingga nantinya ya f besar B dikurang f besar A ya, untuk menentukan apa tadi, variabel acak kontinu. Nah, kemudian berdasarkan contoh, tadi ada panjang 13,5, ikan dengan panjang 13,5 itu dapat ya. Oke, bagaimana? Nah, misalkan kita pakai ketelitian alat ukurnya 0,1 ya, kita pakai interval di sini ya, 13,45 sampai 13,55 ya, sehingga dia 13,5 ini nanti berada di antara ini. Nah, ya kita hitung di sini ya, integral daripada fx dx, batas bawahnya 13,45, ini 13,55 ya. Kita tentukan fungsi peluangnya seperti apa ya. Ini hasil integralnya, integral tentu.
Oke, berikutnya. Nah, yang ini belum bisa dikerjakan karena yang apa? Bentar ya. Nah, yang ini belum bisa dikerjakan yang ini. Ya, kenapa belum bisa? Karena kita tidak tahu fungsi peluangnya seperti apa. Ya, fungsi kepekatan peluangnya seperti apa kita tidak tahu. Kalau kita ketahui nanti pasti bisa akan kita kerjakan. Nanti ada contoh berikutnya nanti. Nah, berikutnya karakteristik fungsi peluang dan peluang kumulatif ya. Sudah paham tadi ya? Nah, ini fungsi kepekatan peluangnya. Ini fungsi kepekatan peluangnya dan ini fungsi peluang komutatifnya. Fungsi peluang komutatif itu adalah integral daripada fungsi kepekatan peluang. Jadi dia fungsi juga ya. Integral dari suatu fungsi itu kan dia fungsi. Oke, kemudian ini karakteristiknya. Oke, yang pertama dia px sama dengan x itu 0. Jadi kalau tidak berupa peluang dari satu bilangan real tadi itu. Nah, kalau dia tidak 0, nah kalau dia tunggal semacam ini dia peluangnya 0 ya. Nah, kecuali dia berupa interval seperti ini peluangnya selalu lebih besar atau sama dengan 0. Nah, dan kemudian jika batas atas dan batas bawahnya itu adalah minta hingga dan tak hingga, maka integral dari fx dx-nya itu sama dengan 1. Oke. Nah, kemudian fungsi peluang kumulatifnya didefinisikan sebagai jumlah seluruh peluang x untuk semua y kurang dari atau sama dengan x ya. Namanya kumulatif pasti jumlah ya. Oke, dinotasikan dalam f besar x yang merupakan hasil turunan daripada f kecil tadi itu. Nah, kemudian ini ya. Ini peluang kumulatif variabel acak kontinu x seperti ini. Nah, bagaimana dengan nilai tengahnya dan variannya? Nah, nilai tengahnya mu x sama dengan integral x kecil kali fx dx ya. X kecil dari fx dx ya. Nah, nilai tengahnya itu berbeda dengan peluang diskrit tadi. Ya, kalau peluang diskrit tadi kan x kecil dari kali dengan px besar sama dengan x. Nah, kalau ini x kecil kali fx ya. Fx ini fungsi kepekatan peluangnya. Nah, kemudian bagaimana dengan ragamnya? Ya, kita tentukan dulu nilai tengahnya ya. Nilai tengahnya seperti apa? Baru setelah itu kita kalikan ya. Kalikan kuadrat dari selisih antara x tadi dengan mu x kalikan dengan fx dx ya. Jadi nilai tengah maupun ragam itu dia hasil integral ya. Kalau yang diskrit tadi kan hasil perkalian ya, berbeda. Di sini ada contoh distribusi peluang kontinu. Nah, memiliki nilai antara 2,4 sampai 3,5 x-nya. Nah, ini batas bawah, ini batas atasnya ya. Nah, yang punya fungsi kepekatan peluang. Nah, ini fungsi kepekatan peluang sudah ditentukan x plus 3 per 8. Nah, bagaimana nilai peluangnya? Nah, nilai peluangnya dimaksud di sini ini ya nilai peluangnya tadi maksudnya fungsi kepekatan peluang tadi itu ya. Nah, di sini ya kita tentukan ya integral daripada fungsi ini, fungsi kepekatannya x plus 3 dengan batas 2,4 sampai 3,5. Nah, ini kan bisa dipecah jadi x per 8 ditambah 3 per 8 ya. X per 8 ditambah 3 per 8 dx ya. 1/8x diintegralkan jadi 1/8 kali setengah x kuadrat ya. 3 per 8 diintegralkan jadi 3 per 8x ya. Kita masukkan di sini batas-batasnya 2,4 sampai 3,5 ya. Yang pertama kita masukkan dulu 3,5 ya. Jadi variabelnya kita ganti dengan 3,5. Hasilnya berapa? Kemudian kita kurangkan. Setelah itu kita masukkan variabelnya 2,4 ya. Kita kurangkan hasilnya 0,82 ya. Sini ada soal-soalnya yang bisa Anda pelajari sendiri ya. Saya kira itu cukup sederhana. Oke, saya kira itu dulu videonya untuk variabel acak.
Ya, saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.